Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Edisi cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang pelajar yang diteror oleh jin pesugihan pemilik kos. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak. Sebuah kisah misteri yang berjudul Diteror Jin Pesugihan Pemilik Kos. Hari ini aku resmi merantau bersama Pak Ik. Kami berdua berangkat dari kampung untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kota. Meski berat, kami tetap harus pergi demi masa depan yang cerah. Kami berangkat menggunakan kereta yang jaraknya lumayan memakan waktu. Sesampainya di kota, kami bergegas menelpon Pak Deku. Dia satu-satunya yang bisa kuandalkan saat menumpang di kota orang. Setelah Pak D sampai di stasiun, kami langsung dibawa ke rumahnya untuk beristirahat sejenak. Besok kamu Pak D antarkan ke kos punya teman Pak D ya, kata Pak D sambil menyetir. Oh, baik Pak D. Kami manut saja, karena belum tahu keadaan kota ini. Hehe, balasku nyengir. Kos milik teman Pak D itu enak sekali. Sudah murah, nyaman, bagus, pokoknya jos, katanya. Tak lama setelah itu, kami sampai di rumah Pak D. Istrinya ternyata sudah menyambut kami di depan rumah. Setelah itu kami masuk dan dipersilakan untuk makan malam. Sisanya kami gunakan untuk istirahat, agar esoknya badan kami segar kembali untuk survei kos yang dimaksud Pak D. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, kami akhirnya sampai di kos milik teman Pak D atau kerap disapa Bu Titin. Kulihat dari dalam mobil, kos-kosan itu memanglah bagus. Sepertinya Bu Titin menyewakan beberapa kamar di dalam rumah besarnya untuk dijadikan kos. Aku dan Faik menuruni mobil dan menyapa Bu Titin. Ia menyambut kami dengan ramah. Wajahnya juga terlihat menyenangkan. Lalu setelah sedikit basa-basi, kami dipersilakan untuk melihat-lihat suasana kos. Sementara itu Pak Deku memutuskan untuk merokok di teras saja. Dia membawa kami ke sebelah kanan bangunan megah itu. Di situ terdapat satu lorong panjang yang berisi banyak kamar di kanan kirinya. Sialnya, cuma ada 2 kamar yang kosong berhadapan di dekat tangga di ujung lorong tersebut. Padahal aku ingin menempati kamar yang ada di tengah. Karena sudah merasa cocok dengan harga dan fasilitasnya, aku dan Faik sepakat untuk ngekos di sini. Harga sewa yang murah dan fasilitas yang lumayan lengkap membuat kami cepat-cepat mengambil kamar itu. Kami kemudian membayar uang muka kepada Bu Titin. Sebentar ya, saya ambilkan kembalian dulu, katanya. Kemudian meninggalkan kami berdua. Sebenarnya selain 2 alasan itu, aku juga punya alasan yang lain. Aku tidak enak kepada Pak Deku yang sudah jauh-jauh mengantarkan kami ke sini. Kalau boleh jujur, aku merasa sedikit aneh dengan tempat ini. Lorong di depan kamar kami terlihat sunyi. Ya, mungkin itu karena para penghuni kos sedang tidak ada di tempat sekarang. Tapi tetap saja aku merasa aneh, terlebih dengan tangga ini. Kata Bu Titin, ini akses menuju ke jemuran di lantai 3. Sebelum sampai jemuran, kami akan melewati bagian rumahnya di lantai 2. Bush. Tiba-tiba ada yang meniup kupingku kencang sekali. Sontak aku kaget dan menoleh ke arah kananku. Tidak ada apa-apa. Aku mulai merinding karena aku dan Faik sedang berdiri tepat di bawah tangga itu. Kenapa Lang? Tanya Faik. Nggak apa-apa Ik, cuma laler aja. Aku takut mengatakan apa yang barusan aku dengar kepada Faik karena dia cupu sekali dengan hal gaib. Takutnya nanti ia malah membatalkan tiba-tiba untuk tinggal di sini. Tak lama setelah itu, Bu Titin muncul. Ia kembali bersama Pak Deku. Setelah kami menerima kembalian, kami langsung menurunkan barang-barang kami yang ada di mobil Pak D. Hari itu kami resmi ngekos di rumah Bu Titin.
Setelah beberapa hari menetap di kosan itu, aku semakin dihantui rasa takut. Pasalnya sudah beberapa kali pintuku diketuk, tapi tak ada orang di baliknya saat kubuka. Awalnya aku mengira itu adalah Faik, karena cuma dia yang mengenal dan tahu kamarku. Tak hanya ketukan pintu, aku juga sering mendengar suara Faik seperti memanggilku dari dekat tangga. Tapi setelah ku intip melalui jendela kamarku, tak ada siapapun di situ. Bagaimana tidak takut coba kalau aku selalu dikerjain seperti ini? Terlebih kami berdua masih belum memasuki masa-masa sibuk kuliah, sehingga kami lebih banyak menghabiskan waktu di kamar dan jadi anak kos. Aku merasa lebih ketakutan lagi saat aku mau menjemur pakaianku di lantai 3. Saat melewati bagian rumah Bu Titin di lantai 2, tangga itu ternyata berhadapan dengan sebuah ruangan yang mirip gudang. Waktu itu pintu ruangan itu terbuka sedikit. Karena penasaran, aku mengintip ruangan itu melalui celah pintu. Tak disangka aku melihat sebuah bayangan besar hitam di tembok. Aku mengucek-ngucek mataku lantaran tak percaya dengan apa yang kulihat. Ternyata tak ada bayangan itu setelahnya. Sontak aku berlari terbirit-birit menuju tempat jemuran. Kejadian selanjutnya membuatku yakin betul bahwa memang ada yang tidak beres dari rumah ini. Setelah menyelesaikan beberapa tugas untuk ospek kampus, aku memutuskan untuk rebahan di kasur. Karena lelah, aku perlahan memejamkan mataku hingga terlelap. Tiba-tiba Faik sudah duduk di atas perutku. Wajahnya aneh, matanya membelalak, dan mulutnya mengeluarkan air liur. Dia senyum-senyum tidak jelas dan mengerung sambil menatapku. "Ik, kamu ngapain kayak gini? Kalau mau main nanti saja. Aku capek mau tidur," kataku berusaha mengenyahkan tubuhnya dariku. Krrrr. Alih-alih minggir, Faik mencengkram kedua lenganku dengan kencang sambil terus menggerang. Aku ketakutan sekali. Apa yang terjadi dengan Faik? Wah! Ia lalu berteriak kencang sekali di depan mataku. Suara itu didengar penghuni kos yang lain. Semua orang berdatangan ke kamarku. Mereka bilang Faik kesurupan. Setelah mereka berhasil melepaskan Faik dari tubuhku, aku langsung menelpon Pak D. Tak lama ia datang ke kos kami. "Ada apa?" tanya Pak D panik. "Faik kesurupan Pak D, aku tidak tahu kenapa," kataku. Lalu kami langsung membawa Faik ke mobil Pak D untuk minta pertolongan kepada orang pintar. Ternyata Faik telah dirasuki oleh peliharaan pesugihan pemilik kos yang tak lain dan tak bukan adalah Bu Titin. Ia lalu disembuhkan oleh orang pintar itu. Setelahnya kami tidak pernah kembali ke kos itu dan tinggal sementara di rumah Pak D. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.